Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam sesi pembelajaran kali ini kita bisa mengikuti seperti halnya biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberikan anugerah yang besar, dikuatkan keimanan, keislaman kita sehingga akhir hayat kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan umat-umatnya. Insyaallah kita digolongkan menjadi umat Rasulullah yang sam'an wa ta'atan terhadap apa yang diinstruksikan yang sampai kepada kita sekalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sesi yang ke-14 ini, pelajaran Usuluddin, kita bisa masih mengikuti seperti halnya biasa. Persiapkan perlengkapan peralatan dan apa-apa yang menunjang dalam proses pembelajaran ini. Silahkan dicatat, silahkan dirangkum apa yang akan Ustadz sampaikan dalam kesempatan ini. Kita awali buka terlebih dahulu dengan sama-sama membacakan isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sesi ini insyaallah Ustadz akan sedikit mengupas terkait hikmah iman kepada malaikat Allah. Anakku sekalian, Islam adalah agama yang penuh dengan hikmah. Islam adalah agama yang penuh dengan pembelajaran. Tidak ada suatu perkara, khususnya di dalam agama Islam, yang tidak mengandung suatu hikmah atau pembelajaran. Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang beriman kepada malaikat Allah, tentu harus mengetahui apa saja pembelajaran hikmah dari iman kepada malaikat tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, hikmah yang pertama adalah akan terus bertambahnya keimanan kita kepada Allah. Artinya, seorang mukmin yang beriman kepada malaikat Allah dan yakini dengan ketulusan hati, mereka bakal senantiasa bertambah dan terus bertambah keimanannya kepada Allah. Karena di dalamnya memperlihatkan begitu maha kuasanya Allah, begitu maha dahsyatnya Allah, begitu maha bijaksananya Allah di dalam menjalankan perintahnya. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata manusia. Namun dengan mempercayai adanya malaikat yang mencatat segala perbuatan kita, baik ataupun buruk, maka kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah kepadanya. Kita bakal senantiasa berusaha memperkecil tindakan buruk kita, karena apa-apa yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh malaikat. Kita akan senantiasa berupaya untuk senantiasa berbuat baik, menambah pembendaharaan kebaikan kita, amal kita. Kenapa? Karena kita yakin apa yang kita lakukan, malaikat pencatat kebaikan senantiasa mengikuti dan mencatat kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, hikmah yang kedua dari iman kepada malaikat adalah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, malaikat Allah adalah mandataris Allah.
kepanjang tanganan kekuasaan Allah, memberikan pelajaran hal ini kepada kita sekalian di dalam proses pendelegasian, proses kedutaan, proses penyampaian informasi dan instruksi. Hal ini semua harus kita syukuri. Di samping itu pula, malaikat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang mukmin. Malaikat senantiasa mendoakan orang-orang mukmin yang mendoakan saudaranya. Tidak hanya itu, malaikat memiliki tugas dan pekerjaannya sendiri untuk membantu manusia. Misalnya, mengatur rezeki, menurunkan hujan, itu kesemuanya harus kita syukuri. Kenapa? Kalaulah Allah tidak menurunkan rezeki, kalaulah Allah tidak menurunkan hujan, apa akibat yang kita akan rasakan? Maka orang yang beriman kepada malaikat, maka ia akan semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang dilakukan oleh malaikat tersebut, menurunkan hujan, memberikan rezeki, ini tentulah sangat bermanfaat bagi manusia dan mampu menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat ke-7 disebutkan bahwa para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal 'arsya wa man haulahu yusabbihu bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekeliling arasy bertasbih memuji Rabb-Nya, dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan perihalalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Al-Mu'min ayat 7. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah iman kepada malaikat Allah yang ketiga yaitu kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim di dalam bertindak akan selalu berhati-hati. Anakku sekalian, tindakan seorang mukmin atau seorang muslim terlahir dari hati nuraninya pribadi yang tercerna oleh pikirannya masing-masing. Setelah itu baru terimplementasi pada lisan dan amal anggota tubuhnya. Karena seorang muslim ataupun mukmin selalu ingat dan tahu bahwa malaikat senantiasa mengawasi, malaikat senantiasa mencatat segala perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang salah.
Untuk itulah anakku, keberadaan malaikat dan mempercayai malaikat mampu membuat manusia senantiasa berhati-hati di dalam bertindak dan berbicara. Tindakannya bakal hati-hati. Pembicaraannya bakal hati-hati. Tidak asbun asabun. Dan juga seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada malaikatnya Allah bakal takut untuk melakukan perilaku maksiat dan dosa. Anakku sekalian, iman kepada malaikat juga mendorong manusia untuk tidak menuruti hawa nafsunya. Kenapa demikian? Karena mukmin sadar dan mukmin tahu orang yang menuruti nafsu akan menuju dan membawa nafsu itu kepada kesesatan, akan membawa kepada dosa, akan membawa kepada maksiat, dan juga membuat manusia akan lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini anakku, hikmah dan pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita petik dari iman kepada malaikat Allah, kita harus bisa meniru kesetiaan malaikat-malaikat Allah kepada Allahnya. Kita harus setia kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita harus setia, kita harus hormat kepada orang tua kita. Kita harus menghormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang lebih baik. Anakku sekalian, usahakan kita harus bisa taat, kita harus bisa setia, kita harus sanggup istiqomah di dalam memegang teguh keimanan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hikmah iman kepada malaikat Allah adalah kita sebagai seorang mukmin bakal lebih yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah bakal memberikan pertolongannya kepada orang mukmin yang benar-benar mukmin, orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada malaikatnya Allah. Kenapa demikian? Karena orang mukmin yang mengimani Allah dan malaikatnya, mereka akan senantiasa berada di dalam rel Allah, berada di dalam naungan Allah. Artinya mereka senantiasa istiqomah menjalankan dinul Islam. Maka dengan sendirinya pula lah orang yang istiqomah di dalam menegakkan dinul Islam, yang istiqomah menjalankan nilai-nilai yang berada di dalam al-Islam, maka Allah bakal memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya. Allah bakal memberikan pertolongan kepada orang-orang yang istiqomah menegakkan dinul Islam. Allah bakal mengutus malaikatnya untuk senantiasa menolong orang-orang mukmin.
Jadi anak-anakku sekalian, malaikat Allah senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Maka kita tidak perlu takut jika kita memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Doa malaikat selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin doanya malaikat? Kalau menginginkan, maka istiqomahlah untuk senantiasa mentegakkan li'ila'i kalimatillah. Istiqomahlah berada di dalam dinul Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan apa yang Ustaz sampaikan dibuat catatannya, dibuat rangkumannya. Insya Allah untuk pekan depan kita ulangan harian. Ya, untuk pekan depan kita ulangan harian. Silakan dihafalkan, tidak ada tugas. Sekali lagi, tidak ada tugas, dihafalkan saja, dicatat ya. Catatannya dilengkapi dari awal iman kepada malaikat sampai pertemuan terakhir ini. Kita akhiri sama-sama membacakan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.